Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Materi PJOK kelas 4 pada pagi hari ini yaitu pelajaran 2 atau bab 2 tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Ini adalah peta konsepnya, ya, variasi gerak dasar dalam permainan bola pasti. Yang pertama ada variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kecil. Ya. Yang kedua yaitu variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kecil. Yang berikutnya yaitu variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kecil. Yang pertama yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Permainan bola kecil merupakan jenis permainan yang menggunakan bola berukuran kecil. Dilakukan dengan menggunakan bola kecil yang terbuat dari karet dan menggunakan alat pemukul dari kayu. Yang pertama yaitu gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kecil. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat untuk seluruh tubuh. Contoh, yang pertama berjalan. Jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Pada saat kaki melakukan pergantian langkah, salah satu kaki harus tetap menumpu pada dasar pijakan. Itu berjalan. Sekarang yang nomor 2 yaitu berlari. Ya, berlari. Jalan dan lari adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuan berlari adalah untuk mencapai kecepatan. Ya, untuk mencapai kecepatan lebih dari berjalan. Berikutnya yang ketiga. Ketiga yaitu melompat. Melompat dilakukan dengan mengangkat kaki ke depan dengan cepat. Melompat biasa dilakukan saat menginjakkan kaki di base atau tiang hinggap. Berikutnya ya, ini berjalan dan berlari. Variasi gerak lokomotor dalam permainan bola kasti yang pertama yaitu berjalan dan berlari. Dalam permainan kasti, gerak jalan dan lari dilakukan saat menuju tiang hinggap atau base. Tiang hinggap merupakan pos yang harus dilewati oleh regu pemukul atau pemain. Regu pemukul harus berjalan atau berlari untuk mencapai tiang hinggap. Nah, ini variasi gerak lokomotornya dalam permainan bola kasti yaitu berjalan dan berlari. Variasi yang kedua yaitu berlari dan melompat. Gerakan berlari dan melompat dapat melatih otot kaki. Saat menuju tiang hinggap, regu pemukul dapat melakukan gerak berlari dan melompat. Gerakan ini dapat digunakan untuk menghindari lemparan regu penjaga. Nah, ini variasi geraknya, ya.
berlari dan melompat. Untuk variasi gerak lokomotor yang ketiga, berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok atau berbelok-belok. Tujuan berlari adalah untuk mencapai kecepatan lebih dari berjalan. Teknik berlari dalam permainan kasih yaitu lari lurus dan lari berkelok-kelok atau berbelok-belok. Kemampuan ini bermanfaat bagi regu pemukul untuk menghindari lemparan bola dari regu penjaga. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, lari berkelok-kelok atau lari zigzag. Berikutnya untuk yang kedua yaitu gerak dasar non lokomotor dalam permainan bola kecil. Dalam beberapa olahraga sering dilakukan gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk. Misalnya tenis meja, ada senam, ada bulu tangkis, ada kasti, ada rondes, dan tenis. Gerak mengayun, membungkuk, dan menekuk disebut gerak lokomotor. Nah, untuk gerak non lokomotor adalah gerak di tempat untuk seluruh tubuh. Contohnya, yang pertama mengayun. Gerakan dilakukan dengan mengayun sendi lengan. Caranya, siswa berdiri tegak, lengan lurus ke samping, ayun lengan ke depan dan ke belakang, lakukan dengan arah yang berlawanan. Yang kedua, yaitu membungkuk. Gerakan membungkuk melatih otot pinggang. Posisi awal gerak membungkuk adalah berdiri. Kemudian, badan ditekuk hingga kedua tangan menyentuh tangan. Yang ketiga yaitu menekuk. Menekuk ialah gerakan melipat bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh yang sering ditekuk adalah tangan dan kaki. Nah, untuk variasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan bola kecil, ya, yang pertama variasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan kasti. Yang pertama menekuk kaki dan tangan. Menekuk kaki dan tangan dilakukan saat pemain bersiap-siap melempar bola kasti. Cara melakukannya sebagai berikut. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Tangan kanan ditekuk memegang bola. Terus yang berikutnya, kaki kiri dilangkah ke depan dengan posisi agak ditekuk. Ini ya. Tangan kanan diayunkan dari belakang kepala ini ke arah depan seperti melempar bola. Ya, di sini nanti ayun dari belakang ke depan seperti melempar bola. Untuk variasi yang kedua, ya, variasi yang kedua yaitu memutar badan dan mengayunkan tangan. Gerakan memutar dan mengayunkan tangan dilakukan saat melempar bola kasti. Cara melakukannya, yang pertama, lakukan gerakan bersiap melempar. Ini yang pertama, langkahkan, ini ya,
Ini yang siap melempar. Langkahkan kaki kanan ke depan sehingga badan agak memutar. Yang ketiga, tangan kanan diayunkan ke atas depan kepala. Yang pertama, ini diayun. Terjadilah tolakan bola kasti. Untuk variasi yang ketiga, yaitu menekuk dan mengayunkan tangan. Cara melakukannya pertama-tama yaitu langkahkan kaki kiri ke depan. Ya, kaki kiri ke depan. Lengan kanan ditekuk ke atas bersiap melempar. Nih. Langkahkan kaki kanan ke depan diikuti dorongan badan ke depan. Yang ketiga. Yang keempat, ayunkan tangan kanan untuk melempar. Berat badan bertumpu pada kaki kanan. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kecil. Tadi yang pertama yaitu gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kecil. Yang kedua yaitu gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kecil. Dan ini yang ketiga yaitu gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kecil. Di sini juga ada 3. Gerak dasar melempar, menangkap dan menendang dilakukan dengan memakai bola. Gerakan tersebut termasuk gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah kegiatan memainkan suatu benda dengan atau tanpa alat tertentu. Misalnya, bola yang dipukul dengan kayu pemukul. Untuk yang pertama yaitu melempar bola. Melempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Gerakan ini dilakukan menggunakan kekuatan tangan dan lengan. Yang kedua, yaitu memukul bola. Dalam permainan bola kecil, keterampilan memukul bola sangat diperlukan. Memukul bola bertujuan menjauhkan bola ke sasaran yang diinginkan. Ya, memukul bola yang menjauhkan bola ke sasaran yang diinginkan. Terus berikutnya yaitu menangkap bola. Menangkap bola dapat dilakukan dengan 1 atau 2 tangan. Yang perlu diperhatikan dalam menangkap bola ialah arah datangnya bola. Nah, ini variasi gerak dasarnya yaitu variasi gerak dasar manipulatif. Ya, melempar bola dalam permainan kasti. Yang pertama, lemparan lambung. Gerak dasar melempar bola melambung untuk mengumpan dalam jarak jauh. Tahap-tahap dalam melakukan lemparan melambung sebagai berikut. Berdiri dengan salah satu kaki di depan. Pegang bola dengan tangan kanan, angkat tangan ke atas. Bola berada di pangkal jari-jari tangan kanan, membuat cekungan dan menghadap ke atas.
Tangan kanan ditarik ke belakang sampai di belakang kepala, siku kanan sedikit ditekuk. Siku kiri ditekuk sehingga lengan bawah berada di dada. Ayunkan tangan kanan ke depan atas sambil melepas bola. Ini dari belakang sini, ya. Bersamaan dengan gerakan melepas bola, condongkan badan agak ke depan dan tekuklah kedua lutut. Arah lemparan adalah lurus ke depan atas. Ini lihat anak panahnya, ya. Berikutnya yaitu variasi gerak dasar manipulatif melempar bola yang kedua. Nah. Ya. Yaitu lemparan mendatar. Gerakan melempar bola mendatar untuk mengoper kepada teman satu dalam kelompok itu. Gerakan ini juga untuk mematikan pemain lawan. Ya. Terus berikutnya yaitu lemparan menyusur tanah. Arah bola pada lemparan ini menggelinding atau menyusur di tanah. Cara melakukannya yang pertama, berdiri dengan kaki kiri di depan. Ini berdiri dengan kaki kiri di depan. Pegang bola dengan tangan kanan. Bola berada di pangkal jari. Ya. Bola berada di pangkal jari. Nih. Kemudian tangan kanan di depan dada. Ini ayun. Siku sedikit ditekuk dan tangan kiri di depan dada. Tarik dan ayunkan tangan kanan ke belakang bawah hingga di samping belakang lutut kaki kiri. Dari sini diayun melewati lutut. Ya. Bungkukan badan kedua lutut sedikit ditekuk sampai jari-jari tangan kanan hampir menyentuh tangan. Ya, ini sampai menyentuh tangan. Menyentuh tanah. Ayunkan tangan kanan ke depan dengan cepat sambil melepaskan bola. Ini bola dilepaskan. Arah lemparan adalah lurus ke depan menyusur tanah. Yang berikutnya, yang kedua yaitu variasi gerak dasar manipulatif memukul bola dalam permainan bola kasti. Di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu pukulan melambung. Untuk caranya yang pertama posisi badan tegak, kedua kaki dibuka, ayunkan tangan yang memegang pemukul dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ini ke atas. Dari bawah ini ke atas. Pandangan ke arah bola. Ya, pandangan ini ke arah bola. Ayunkan pemukul dari bawah ke atas. Untuk gerakan yang kedua yaitu pukulan mendatar. Caranya yang pertama posisi badan menghadap ke arah pelambung. Ya. Posisi kaki agak dibuka.
Minta kepada pelambung agar bola dilempar lurus mengarah dada. Yang ketiga, ayunkan pemukul setinggi dada. Ya, ini setinggi dada. Ayunkan pemukul. Ini bola arahnya dari sini. Ini ayunkan pemukul setinggi dada. Terus gerakan yang ketiga, pukulan menyusur tanah. Cara melakukannya, posisi awal berdiri dengan satu kaki di depan. Ya, satu kaki ini di depan, ya. Tangan yang memegang pemukul ditarik ke belakang. Nih, dari depan ditarik ke belakang. Pandangan ke arah datangnya bola. Otomatis bolanya itu di bawah, karena nanti untuk pukulan menyusur tanah. Pukulan diayunkan ke arah bola dengan memantulkan bola ke bawah agar bola menyusur tanah. Ini diayun. Dari sini diayun. Ya. Terus berikutnya, yang ketiga, yaitu variasi gerak dasar manipulatif menangkap bola dalam permainan bola kasti. Yang pertama yaitu menangkap bola mendatar. Yang kedua yaitu menangkap bola melambung. Ini variasinya bisa lempar tangkap ya. Dari sini lempar, sini nangkap. Nanti bergantian. Dari sini melempar, terus sini menangkap. Terus berikutnya yang ketiga yaitu menangkap bola rendah atau menyusur tanah. Ini anak-anak bisa perhatikan caranya. Yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga salah satu kakinya ditekuk untuk ini cara yang pertama, ini cara yang kedua, ini cara yang ketiga. Nah, ini contoh lapangan bola kasti, ya. Ini untuk penjaga, ya. Ini untuk penjaga di belakang pemain. Ini pemainnya nanti di sini. Ini pemukulnya, pelambungnya yang melemparkan bola. Terus ini tiang hinggap 1. Ini tiang hinggap 2. Ini tiang hinggap 3. Ini untuk ruangannya itu 5 meter untuk areanya. Di sini ruang pergantian ini 15 meter. Panjang lapangannya 65 meter dengan lebar 30 meter. Demikian tadi anak-anakku untuk materi PJOK pada hari ini tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil, di mana pada materi pada pagi hari ini tentang permainan bola kasti. Jangan lupa untuk subscribe ya, agar nanti bisa anak-anakku melihat video-video atau hasil untuk materi yang berikutnya. Terima kasih.